Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Eni dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Kali ini kita masih membicarakan tentang iklan untuk yang bagian unsur-unsur iklan, poster, dan slogan. Nah, mari kita ikuti pembelajaran kita bersama-sama. Nah, sebelum Bu Eni memberikan apa itu unsur-unsur iklan, slogan, dan poster, kalian mestinya masih ingat yang diceritakan Bu Eni kemarin tentang apa itu slogan, apa itu iklan, apa itu poster. Nah, apa perbedaan dari slogan, iklan, dan poster? Kalian bisa melihat di tayangan ini bahwa intinya kalau slogan itu berisi memotivasi atau semangat, kemudian kalau iklan itu memberikan informasi tentang penawaran barang dan jasa, sedangkan poster itu bisa berisi pengumuman, penawaran, ataupun juga penjelasan layanan kepada masyarakat. Oke, nah kalau dilihat dari segi bahasanya, coba untuk yang berikutnya kita lihat. Nah, ini bahasa slogan itu lebih mengarah pada kata-kata atau kalimat. Jadi bahasa slogan itu berisi tujuan dan ideologi biasanya. Sedangkan kalau bahasa poster itu lebih banyak pada gambarnya. Jadi poster itu bahasanya berisi himbauan, ajakan, upaya edukasi, dan penyaluran aspirasi tertentu. Sedangkan kalau bahasa iklan lebih bersifat komersil, mengutamakan kata-kata, gambar, dan suara. Jadi anak-anakku yang perlu diingat, kalau slogan itu lebih mengutamakan kata-kata, sedangkan kalau poster itu biasanya lebih mengutamakan gambarnya. Sedangkan kalau bahasa iklan, kalau iklan itu yang mengutamakan kata, gambar, dan bahkan suara. Itu yang harus kalian tahu. Oke, nah sekarang kita menginjak pada pembahasan kita ini. Nah, bahasa tag iklan, slogan, dan poster itu tiganya harus pendek atau singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan bersifat persuasif atau mengajak. Jadi karena pada dasarnya slogan, poster itu juga iklan. Jadi itu yang harus anak-anak selalu ingat seperti yang diceritakan Bu Eni kemarin. Singkat, jelas, padat, mudah diingat, dan bersifat persuasif, dan tentu saja menarik. Oke. Nah, sekarang apa itu unsur-unsur pembentuk iklan? Ada 6 unsur pembentuk iklan. Yang pertama itu ada sumber. Sumber itu siapa tuh yang memasang iklan itu atau penyandang dana dari pemasangan suatu iklan, itu disebut sebagai sumber. Kemudian pesan. Pesan itu informasi apa yang ingin disampaikan. Ini wujudnya bisa berupa pesan verbal ataupun pesan non verbal. Ini. Kemudian media. Media itu sarana yang digunakan. Misalnya bisa media cetak, elektronik, dan sarana-sarana yang lainnya. Kemudian siapa yang menjadi penerima dari iklan itu? Jadi penerima itu adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari objek iklan. Iklan itu ditujukan kepada siapa? Itu namanya penerima. Sedangkan efek adalah perubahan yang terjadi dalam aspek sikap, pola pikir, kemudian perilaku dan kebiasaan setelah masyarakat menerima dari iklan itu. Dan yang terakhir, unsur pembentuk iklan adalah umpan balik. Umpan balik itu adalah tanggapan atau reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan, atau kemudian mengikuti anjuran yang disarankan, atau mengikuti arahan dari apa yang disampaikan di slogan, iklan, atau poster. Itu untuk unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Kemudian coba kita lihat dari gambar berikut ini. Nah, misalnya kalau kalian mencermati ini, ayo ikut KB, 2 anak lebih baik. Kemudian ada, kalau dilihat siapa tahu sumbernya. Ini iklan ini, slogan ini, poster ini, siapa yang menyampaikan, siapa yang memasangnya? Oh, di situ, ayo ikut
ikut KB ada BKKBN, berarti ini yang menjadi sumbernya atau pemasang iklannya. Kemudian apa yang menjadi pesan? Pesannya, ayo ikut KB, 2 anak lebih baik. Nah ini yang diharapkan dari pemberi pesan agar masyarakat mengikuti program KB dengan cukup mempunyai 2 anak saja. Ini. Kemudian ada tadi misalnya efeknya itu yang diharapkan, efeknya itu apa toh? Efek itu diharapkan ketika masyarakat menerima pesan ini kemudian mau mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti program KB. Siapa yang menjadi sasaran atau penerima? Nah tentu saja kalau ikut program KB tidak mungkin usia manula, tentu saja usia pasangan subur. Jadi penerima ini atau yang menjadi sasaran dari program KB ini adalah pasangan usia subur. Itu anak-anakku kira-kira unsur-unsur dari iklan yang meliputi siapa yang memberikan yang memasang iklan, kemudian pesan apa yang disampaikan, kemudian efeknya bagaimana, umpan baliknya ya kalau masyarakat mau mengikuti program KB ini berarti sudah memberikan umpan balik terhadap iklan yang disampaikan oleh pemerintah tentang ayo ikut KB. Ini ayo ikut KB, 2 anak lebih baik, ini menjadi pesan dari slogan poster iklan berikut ini. Oke, itu adalah unsur-unsur dari iklan. Kemudian yang berikutnya ini bagaimana kita menyimpulkan atau maksud dan informasi dalam suatu iklan, meskipun disampaikan dalam yang singkat kita harus tahu. Misalnya ada ini, jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan, try again. Apa itu maksudnya? Nah, kita lihat kira-kira maksudnya apa ya dari iklan seperti ini. Oke, berikutnya slogan di atas menjelaskan bagaimana kita harus bangkit jika mengalami kegagalan. Slogan tersebut mengajak kita untuk semangat dan tidak mudah putus asa, selalu berusaha mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dengan bahasa yang singkat mempunyai maksud yang sekian itu. Oke. Nah, berikutnya ini bagaimana pola penyajian iklan? Pola penyajian iklan itu bisa berupa iklan media cetak, artinya iklan itu disampaikan melalui penggunaan bahasa tertulis yang mengutamakan kejelasan kata-kata. Iklannya di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk, huruf, tata letak, dan gambar. Biasanya iklan ini dipasang di koran, di majalah, di pamflet, atau di leaflet-leaflet gitu. Oke. Sedangkan yang kedua, pola penyajian yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik itu saja menggunakan media elektronik seperti iklan radio. Kalau iklan radio ini karena bersifat audio maka mengandalkan suara baik berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Sedangkan kalau iklan televisi ini adalah iklan yang berupa audiovisual. Iklan ini mengandung unsur suara, musik, gambar, bahkan gerak. Dan bisa juga sekarang menggunakan iklan film. Iklan film ini tersaji dalam bentuk judul tersaji dalam judul film, dan biasanya iklan tersebut akan muncul sebelum film diputar. Nah, itu anak-anakku, kita sudah belajar mengenai apa itu bedanya slogan, iklan, poster, kemudian unsur-unsur yang menjadi pendukungnya dan bagaimana pola penyajiannya. Nah, saya kira pertemuan kita cukup ini. Nah, kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya masih bersama Bu Eni, dan tetap sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.